Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang vektor, yaitu perkalian skalar dua vektor. Nah, sebelumnya kita ketahui kalau vektor itu dapat dinyatakan dalam tiga bentuk seperti ini. Kalau yang A, kalau disusun seperti ini itu vektor baris. Kalau ada komponen I dan J berarti itu vektor basis. Dan kalau disusun ke bawah itu namanya vektor kolom. Dalam perkalian skalar dua vektor, apapun nanti bentuknya, lebih mudah jika anak-anak ibu sekalian mengubahnya dalam bentuk vektor kolom. Jadi silakan diubah dulu menjadi bentuk vektor kolom untuk mempermudah dalam pengerjaan soalnya. Nah, perkalian skalar dua vektor itu dinyatakan dengan vektor A titik vektor B. Nah, tapi dibacanya yaitu A dot B. Oke, jadi perkalian skalar itu dinyatakan dengan vektor A titik B, tapi ini bacanya A dot B. Bacanya adalah A dot B. Oke, kita masuk untuk rumus yang pertama. Jika vektor A itu anggotanya X1, Y1 dan vektor B itu anggotanya X2, Y2, maka perkalian A dot B sama dengan A yang tadi kan X1, Y1. Kemudian ini kali ya, dikali X2, Y2, maka hasilnya, nah ini tinggal dikalikan X1 dikali X2 ditambah dengan Y1 dikali Y2. Jadi kita mengalihkan yang bersesuaian, yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah, kemudian dijumlahkan. Contohnya bagaimana? Misalnya kita memiliki vektor U, itu anggotanya negatif 3 dan 2. Kemudian ada vektor V, negatif 2, 4. Maka U kali U dot V itu sama dengan U nya tadi kan negatif 3 dan 2. Kemudian dikali dengan negatif 2, 4. Maka kita kalikanlah yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Negatif 3 dikali negatif 2 ditambah, ingat ya, ini kita jumlahkan ya semuanya, ditambah 2 dikali dengan 4. Negatif 3 kali negatif 2 itu 6, ditambah dengan 2 kali 4 itu 8. Maka 6 tambah 8 adalah 14. Maka perkalian U dot V pada soal ini adalah 14. Contohnya itu untuk yang dimensi 2. Kalau dimensi 3 berarti kan anggotanya ada 3 nih. Nah, sama aja. U itu anggotanya 2, 0, 1. V itu anggotanya 4, negatif 1, negatif 2. Maka U dot V sama dengan U-nya tadi kan 2, 0, 1. Nah, V-nya tadi kan 4, negatif 1, negatif 2. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Yang di atas dengan di atas, tengah dengan tengah, di bawah dengan yang di bawah. 2 kali 4 ditambah 0 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali negatif 2. Nih ya. 2 kali 4 itu 8. 0 kali negatif 1 itu 0 ditambah 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Jadi 8 tambah 0 8, 8 tambah negatif 2 itu 6. Jadi jawabannya 6. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya soalnya dalam bentuk vektor basis? Kalau dalam bentuk vektor basis, perhatikan soal nomor 4. Hasil kali U anggotanya 4I dikurang 3J dan V, vektor V itu negatif 2I dikurang 4J. Nah, tadi kata ibu kan kalau dalam bentuk basis itu sebaiknya kita ubah dulu dalam bentuk kolom. Nah, U tadi kan 4I kurang 3J. Maka kalau kita ubah dalam bentuk kolom, 4 negatif 3. Kalau V-nya itu negatif 2I dikurang 4J, maka kalau kita ubah bentuk kolom, negatif 2, negatif 4. Hilangkan aja I dan J-nya. Maka seperti tadi, maka U dot V, ingat ya ini bacanya U dot V, itu U-nya tadi 4, negatif 3, V-nya tadi negatif 2, negatif 4. Nah, ini langsung 4 kali negatif 2 ditambah, ingat ya ditambah
negatif 3 dikali negatif 4. 4 kali negatif 2 negatif 8. Negatif 3 kali negatif 4 itu 12 sama dengan 4. Nah, lalu bagaimana jika dalam perkalian skalar dua vektor ini diketahui ada sudutnya? Kalau diketahui sudutnya, maka anak ibu menggunakan rumus yang ini. A dot B itu sama dengan, ingat ini lambang apa? Ini lambang panjang. Maka panjang A dikali panjang B di cos theta. Theta ini adalah sudut yang diketahui. Maka A dot B panjang A kali panjang B cos theta. Contohnya, diketahui panjang U sama dengan 3 dan panjang V itu sama dengan 4. Sudut antara keduanya 60 derajat. Nah, karena ini diketahui ada sudutnya, maka kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu itu rumusnya. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Cos theta-nya di sini 60. Panjang U3, V4, cos 60 itu setengah. Maka 3 kali 4 12, 12 kali setengah sama dengan 6. Maka jawabannya 6. Nah, terakhir, jika itu diketahui kedua vektor itu saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus, maka perkalian keduanya itu sama dengan 0. A dot B-nya sama dengan 0. Nah, contohnya, misalnya ada vektor P 3 min 2 1 dan Q itu 2x4. Saling tegak lurus katanya. Berapa nilai x? Kalau saling tegak lurus, maka kuncinya apa tadi? Kalau tegak lurus maka perkaliannya sama dengan 0. P dot Q-nya sama dengan 0. Nah, P-nya tadi kan 3, negatif 2, 1. Q-nya 2x4 sama dengan 0. Ini berarti 3 kali 2, negatif 2 kali x, ditambah dengan 1 kali 4, itu hasilnya 0. 3 kali 2 itu 6, negatif 2 kali x itu min 2x, 1 kali 4 itu 4, sama dengan 0. Nanti 6 tambah 4, yang bisa dijumlahin kan 6 dan 4 di sini kan. 6 tambah 4 itu 10, kurang 2x sama dengan 0. Maka min 2x sama dengan 10-nya pindah ruas, di sini positif, kalau pindah ruas jadi negatif. Maka min 2x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2, maka x sama dengan 5. Untuk pembagian, tandanya tidak berubah. Negatif 2 tetap di sini tulis negatif 2 kalau untuk pembagian. Oke, terima kasih. Cukup mudah untuk perkalian skalar dua vektor. Semoga anak-anak ibu mengerti dan paham mengenai materi perkalian skalar dua vektor ini. Terima kasih.